Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran kita hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem gerak. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ialah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian di KD 4.4-nya menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah menyebutkan macam-macam gerak, menjelaskan jenis-jenis tulang, menggambarkan struktur tulang, kemudian mengamati video proses pembentukan tulang, menjelaskan pengertian jaringan embrional, tubuh, baik rangka aksial maupun rangka apendikular, kemudian macam-macam otot, fungsi otot, mekanisme kerja otot, serta membedakan 3 macam persendian. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut pendapat Anda, mengapa tulang manusia bisa patah? Nah, berdasarkan gambar tersebut, nanti kita akan membahas mengenai tulang yang akan menyusun rangka tubuh manusia serta kelainan yang mungkin terjadi pada rangka tubuh manusia tersebut. Rangka tubuh merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan, di mana fungsi rangka memberi bentuk dan postur tubuh, lalu melindungi organ-organ yang lunak, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot, mendukung terjadinya gerakan, hematopoiesis, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, serta fungsi imunologis. Secara garis besar, rangka dibedakan menjadi 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Coba kau perhatikan rangka tubuh manusia berikut ini. Mulai dari bagian kepala sampai ke bagian ujung kaki. Rangka tubuh aksial itu adalah rangka sumbu tubuh di mana pertama dia terdiri dari tulang tengkorak. Fungsinya adalah untuk melindungi otak, organ pendengaran, serta organ penglihatan. Terdiri atas tulang kranial, yaitu bagian tempurung kepala, dan tulang fasial, yaitu bagian wajah. Sedangkan yang kedua tulang telinga dalam dan tulang hyoid yang termasuk ke dalam rangka aksial. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid terletak di dalam tengkorak yang fungsinya untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang hyoid berfungsi sebagai melekatnya otot mulut, lidah, serta dapat membantu proses menelan. Yang ketiga, tulang belakang atau kolumna vertebra. Tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Fungsinya menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam, tempat melekatnya tulang rusuk, menentukan sikap tubuh. Nah, ini adalah gambar dari tulang belakang atau vertebra. Bisa diperhatikan di sana ada 7 tulang belakang. Bagian serviks, ya, C1 sampai C7 membentuk kurva serviks. Kemudian 12 tulang belakang bagian toraks, 5 tulang belakang lumbar bagian pinggang. Kemudian fusi antara sakrum dan tulang ekor itu membentuk karpa sacrosigmoidal. Dan di bagian kiri kita bisa lihat gambarnya, itu ada cakram intervertebral
ada sacrum, serta bagian tulang ekor. Yang keempat, itu adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Fungsinya melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, manusbrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, yaitu ujung depan melekat pada tulang dada, sebanyak 7 pasang. Tulang rusuk palsu, ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, yaitu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang, ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, sebanyak 2 pasang. Ini adalah gambar mengenai tulang dada beserta dengan tulang rusuk. Rangka apendikular atau anggota gerak tubuh terdiri dari gelang bahu atau pektoral, merupakan persendian menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang scapula dan tulang clavikula. Yang kedua, anggota gerak atas yang terdiri atas humerus atau pangkal lengan, radius atau tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, karpal pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan phalangus atau tulang jari tangan. Sedangkan bagian gelang panggul atau pelvis itu fungsinya untuk menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis, terdiri atas ileum, pubis, dan ischium. Nah, ini gambar dari tulang-tulang yang sudah kita sebutkan tadi. Rangka tubuh bagian apendikular, bagian bawah, terdiri anggota gerak bawah yaitu tulang femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula tulang betis, patella tulang tempurung lutut, tarsal tulang pergelangan kaki, metatarsal tulang telapak kaki, dan phalangus tulang jari kaki. Sekarang kita bahas dulu mengenai struktur tulang. Lapisan tulang dari arah keluar ke dalam tersusun atas lapisan-lapisan berikut, yaitu perosteum, terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan selapis osteoblas. Fungsinya tempat melekat otot rangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Kemudian tulang kompak, lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Mengandung zat kapur kalsium fosfat serta kalsium karbonat. Struktur tulang terdiri dari tulang spons, endosteum, serta sumsum tulang. Berdasarkan bentuknya, itu tulang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tulang pipa, apabila bentuknya silindris panjang. Contohnya pada tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang paha. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus. Contohnya pada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Tulang pipi berbentuk seperti lempengan. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Ada juga tulang yang tidak beraturan, contohnya pada tulang-tulang penyusun tulang belakang. Dan tulang sesamoid, yaitu berukuran kecil dan bulat yang terdapat pada formasi persendian, contohnya pada tulang tempurung lutut. Ini adalah gambar bentuk-bentuk tulang pada manusia. Nah, proses pembentukan dan perkembangan tulang itu disebut dengan osifikasi. Cara pembentukan tulang dimulai dari osifikasi intramembran, yaitu proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Prosesnya terjadi hanya sekali, di mana dari sel mesenkim itu menuju ke bagian osteoblas, berubah menjadi osteoblas,
Lalu sekresi dari matriks organik menjadi osteoid, pengapuran osteoid, pembentukan lapisan matriks baru sampai tulang semakin tebal. Osifikasi endokandium atau intrakartilago yaitu di mana tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Prosesnya dimulai sejak perkembangan embrio, di mana seluruh tulang rawan pada anak-anak digantikan oleh tulang keras hingga usia 18 sampai 25 tahun. Prosesnya mulai dari perikondium, meningkatkan jumlah pembuluh darah, kemudian sel-sel kartilago melakukan proses proliferasi menjadi osteoblas, dan matriks kartilago mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Nah, ini adalah gambar dari osifikasi dan pertumbuhan tulang pipa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama adalah faktor herediter atau genetik. Yang kedua faktor nutrisi. Yang ketiga endokrin. Dan keempat adalah faktor sistem saraf. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.